Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahi azza wa jalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari mangken kaula panjenengan bisa menghadiri tempat yang termulia di atas bumi, khairul biqa' masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid tempat tersebut. Sekak dimai malam mangken perengaki kelaban pembukaan majlis ta'lim rutinan saya asuh tineng guru kaula panjenengan semulja Kiai Abdul Karim Masyuri, juga Kiai Mas Faisal Munir, mentermuka beliau senantiasa iparan lancang umur, sehat wal afiyah, dan mentermuka majlis nikah itu tikin majlis istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu nikah adalah merupakan obat bagi hati kita yang sedang dilanda penyakit. Karena semakin ate kelak jauh daripada ilmu, tahajjara wa tahaddada, hati akan mengeras bagaimana kerasnya batu, lebih parah boleh tahaddada, ate neka bisa mengeras sebagaimana besi, lebih parah boleh daripada nikah. Mata gelbuh ate neka jadi ate semate. Maka ilmu agama, ilmu pengetahuan majlis-majlis taklim sebagaimana saya hadirin kauluban panjenengan malam makan tidak diragukan adalah merupakan obat bagi hati, obat ateh kauluban panjenengan saya sedang dilanda penyakit virus macam-macam, virus kesombongan, virus hikit, virus sakit ateh ke orang, pegel ke orang, takabur dan lain sebagainya. Maka obat sobung lain majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ibadah ini adalah merupakan obat untuk menghilangkan daripada segala bentuk penyakit-penyakit ateh. Hadirin saya sangat bacaan kaul mulja'aki, semakin kaulaban panjenengan semakin sering menghadiri majlis-majlisil khair, majlis-majlis yang bagus, terus mendekat de orang-orang yang bagus, sampai bila sampai kaulaban panjenengan jadi betul-betul orang yang bagus, mendekat dengan orang yang baik, menghadiri majlis-majlis orang-orang baik, yang didengarkan sesuatu perkara yang baik, sampai kalau panjenengan mati dalam keadaan bagus. Cak buambu kecuali kalau panjenengan jadi orang yang bagus. Cak buambu kecuali kalau panjenengan dipastikan jadi orang-orang yang bagus muka Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis nikah insyaallah bakal ngilangakin segala bentuk penyakit-penyakit dalam, sehingga kelaban penyakitnya jauh daripada kaulaban panjenengan panapasik bentuh tining Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara penyakit sebeden yang dalam ati Tuhan kaula khususnya, mungkin yang ati panjenengan pada umum si andi sepada penyakit ngakula yang kibaneka penyakit kesombongan. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi, saya riwayataki nabi saya terakhir masuk surga.
dari golongan para nabi, maka Nabi Sulaiman nabi terakhir masuk surga karena Nabi Sulaiman tadi ratoh, tadi raja. Nabi Sulaiman karena nabi tadi orang nabi paling soki kaya raya. Tapi ketahuilah kekayaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman tidak membuat Nabi Sulaiman ni kecongkak ataupun sombong. Dalam riwayat Nabi Sulaiman tak pernah rasa nadengak ke atas langit. Karena saking tahu sedekah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman semenjak dan selama menjadi penguasa ataupun menjadi raja, Nabi Sulaiman tak pernah teer kecuali teer roti kering. Mun roti sampean ki sae, ki beda esena nih Kak. Roti Arab nih Pak, mun kadung keras, mun yang temaki sake Pak. Mun roti sampean nih Kak, sae nih Kak. Masih ada mode ki sae nih Kak. Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa. Mukjizat banyak. Yang kita dinto di antara Nabi bisa mendengarkan suara-suara binatang. Nabi Sulaiman ni ke rakyat benar cuma manusia, bahkan jin, manuk patuh dekat perintah Nabi Sulaiman. Sehingga ketika Nabi Sulaiman ni kelebat, bilis-bilis ni kepada ngocak. Ya qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Situng bilis ngocak ratona. Ya ayuhan naml, he bilis-bilis, udkhulu masakinakum, masuk dak bungkona ban bi tibi, masuk dak lengah, masuk kalau bengah. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, cak sampai Nabi Sulaiman deki nyak menyak beentek ne tek been bala tentara nah, wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak merasakan, karena makhluk paling kenek bilis. Keng rakus Pak, bilis ni Pak. Oleh buter sabak dak lobeng keluar boleh. Nyari boleh, oleh buter ngale ngalak boleh, sabak boleh ngale nyari boleh. Rakus bilis ni, padahal seberempang agak bilis, tetapi cantik betek ngak bilis. Nah, akhirat bilis kita ngocak dak bilis selain udkhulu masakinakum, masuk kapi. Fatabassama dhahikan, maka Nabi Sulaiman tersenyum min qauliha, karena sebuah pagi mereng ocaan bilis ni kan. Dari ayat ni kan Nabi Sulaiman sebagai penguasa, sebagai pemimpin, cek rakyat bilis terjamin Pak. Bilis terjamin bin Nabi Sulaiman, tak bakal penyak bin Nabi Sulaiman, tak pecek bin Nabi Sulaiman, bilis bene rakyat. Begitu menghargai dekat rakyat Nabi Sulaiman, bilis pun terjamin keselamatan terjaga. Mereka nak cek muna kami cek kami neng lobeng makroh koma. Takut tepak benda bilis ngakui hajat, nanti hajatan takut amanto, takut makabin bilis ni. Cek kami neng lobeng, burung cek kemantanan sebab kami bi sambian. Nah. Sekonek nyerita aki Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni pernah tanya aki. Tanya aki Nabi Sulaiman ni tentang sesuatu hal sikak dima sesuatu kelak bisa ngerosak de kekenceran otabe de ke ilmu seman ilmu ben amal selain. Dalam riwayat wasuila Sulaiman alaihi salatu wasalam, Nabi Sulaiman pernah tanya aki tining ummatah dari sesuatu anis sayyi'ah allati la yanfa'u ma'aha hasanatun. Nabi Sulaiman pernah ditanya dari sesuatu keburukan yang mana dengannya sesuatu yang baik tidak akan pernah memberikan manfaat. Ilmu ngaji siang malam tapi beda situng penyakit ni kah? Ada manfaatah. Amal banyak tetapi situng penyakit ni kayak kandi kau leban banci dengan elang ibadah. Faqala, maka Nabi Sulaiman ajawab, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang akan merusak terhadap sesuatu yang baik, si asalnya bagus bermanfaat, perosak di situng perkara, situng sifat. Faqala al-kibru, sifat sombong. Sifat sombong nikah, takabur nikah, sebisa ngerosak deka amal semestinya manfaat, bisa ngerosak deka ilmu semestinya ilmu nikah manfaat. Nih saya hadir pengajian nikah
Semakin orang ni kata waduk, semakin orang ni merasa orang paling butuh, merasa orang paling banyak tu sana, merasa orang sepaling bejat ning majlis ni, maka orang ni kesepaling pandang tining Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang ni ke dalam perasaan, semakin orang ni ke dalam hati, semakin merasa orang sepaling kotor, sepaling banyak tu sana, justru orang singa ni ke tempat nadhrah, tempat pandangan ainur rahimah, pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, namun dibarengi dengan napa neka takabur, kesombongan, maka ilmu kelak tak ada manfaat ta para hadirin. Amal kelak bekal sia-sia karena situng penyakit. Pau mon bedetetena. Oning tete sampean. Pau asalnya ni kalau lebek, mesti na pau ni kalau lebek, mesti na pau ni ke berbuah manfaat bu nabi saya teer manis rasana. Tapi karena beda teten nah, tete ini ke penyakit. Mungkin beda teten tak kira buah, maka tete harus diketok, tete harus dibuah. Kau lebih manci dengan kisah nikah. Mungkin beda sifat kesombongan tak bakal berbuah ilmu nikah. Karena tak mungkin situng berdua esen ni tak mungkin, Pak. Bila esen ni pun bercampur kalaban barang najis, maka apa saya pelepuh, selen teti najis. Tak mungkin situng berdua saya berseberangan, tak kira. Contoh, susu segelas manfaat, aing setembah manfaat. Tapi ketika ben panjenengan campur sekunik daripada racun, secap-cap indrim, ada manfaat apa? Tandon raja mungkin 500 bahkan 1500 liter, cuma campur setetes daripada racun, elang 1500 liter, Pak. Apa boleh? Indrim 1500 liter, ilmu na secap-cap. Cenom ni ke bau ne pun sampean bisa berbahaya peneka. Cipraten tok bisa berbahaya. Maka tempat-tempat sengak ni ke lazimi. Majlis-majlis sengak ni ke istiqomah. Cak buambu terus ngaji, cak buambu terus apolong bi orang-orang sesai, sampai benar-benar ate kaul memanjenengan teti orang-orang sesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menilai ataupun memandang wajah-wajah kita, badan-badan kita, benepolan sekekar betena, benepolan genteng wajah nemuana. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, wa fi riwayatin walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memandang dekat eseh baik dalam kaulaban panjenengan, ateh kaulaban panjenengan. Maka ada tempat sebisa nentenin garasin ateh majlis-majlis taklim. Sebisa muang penyakit-penyakit garasina majlis taklim, majlis ilmu. Sebisa membersih, sebisa mesehat dekat ateh sebeda penyakit kesombongan kela. Lah terus apa sih sombong akin diri manusia ni kan? Awaluhu hana wa akhiruhu fana. Manusia apa sih yang telah kina? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia ni asal dari mana si akhir tadi petang para hadirin. Apa sih bekal saya kacuakin dari abak kalau mancingan ni kan apa? Beton pola negontong, beton pola nemapan mate kakan olak, Pak. Berkena orang kuku dengan alam kubur ni kan, saya dengar kada biolak dari mata. Karena mata ni kau orang sepaling tak kuat. Dari mata terus turun ke bawah sampai ke tabu. Kecuali orang-orang 10 orang di antara orang se penghafal Al-Quran, ane kita bakal ancor jasatah. Ben di antara orang se ahli maus ayat kursi sebenarnya solat 5 waktu. Nek jasatah tak bakal ekakan olah apa buto tining Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya sangat berterima kasih, maka kaulaban panjenengan semakin sering menghadiri ngaknya ke insyaallah ate semakin bersih insyaallah. Amin Allahumma. Cukan riwayat taki dari Nabi Sulaiman alaihi salam,
Kharaja yauman, Nabi Sulaiman situng bekto keluar. Wa ma'ahu al-jinn wal ins wat thair wal bahaim. Nabi Sulaiman situng bekto nika keluar ke situng tempat selapang senika, tempat setada pepohonan. Maka keluar Nabi Sulaiman ben jin ben manusia wa thair wal bahaim, manuk-manuk ben hayawan norok Nabi Sulaiman kapi. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada rakyatnya, kepada umatnya, ukhruju, keluarlah kalian semua. Fa kharaja, maka keluar kapi kurang lebih fi mi'atai alfin minal insi wal jin, kurang lebih beda 200,000 dari bangsa jin, wa mi'atai alfin minal jin, 200,000 dari golong nak jin. Saking dari hebat saat nikah, maka orang apolong bi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saya nonton istighatsah bi Nabi Sulaiman, benabi kiai, benabi beli, Nabi saya nonton. Nabi Sulaiman alaihis salam farafa'a hatta sami'a rijlal malaikati fis samawat. Sampai Nabi Sulaiman nak ngeding kersotna sokona para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Thumma khafadha, kemudian Nabi Sulaiman tak mireng ke suara nikah. Nabi Sulaiman tak ngeding ke suara nikah. Maka Allah Subhanahu wa taala adabu dengan Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, mun ki salah situng di antara orang siapa long bi ben, baik dari bangsa jin bangsa manusia, siapa long bi ben sing angkat tanang du kelajana se sampai ben ngeding de ke kersotna sokon malaikat. Namun neng atena salah situ orang si hadir si abareng ben jeriah, sa doa ben jeriah, beda kesombongan dalam atena, maka engkau bakal nolak tua-tua na ben kapi. Nabi Sulaiman si atua king cuma si hadir karena beda sifat sombong tolak di Gusti Allah Subhanahu wa taala Pak. Lah terus dari rumah tua guli sampean. Hah? Tua guli sampean di rumah kira-kira Pak. Tua Nabi Sulaiman nabi. Serta tolak tua Nabi Gusti Allah cuma karena beda umatnya dari bangsa jin dan bangsa manusia, salah situng di antara mereka beda saya sombong situng. Tolak kapi Gusti Allah. Bahaya sifat sombong ni Pak. Bahaya. Dan kaulah raja sifat sombong ini kah? Pola berde sifat dah. Tore elangaki sekonek demi sekonek. Karena sifat sombong ni cuma patot cuma situng sifatot. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain Gusti Allah tak oleh di sifat sombong. Lain al-Khaliq jadi makhluk selain Allah Subhanahu wa taala cak sampai andi sifat saanya sifat sombong. Juga ni cerita aki para hadirin saya sangat badan kawal mulja aki itu buaki yang kita neka riwayat aki dalam situng riwayat Allah Subhanahu wa taala zaman Bani Israel wa ruya anna khali'an min Bani Israel. Al-khali' yakni orang orang sejahat, penjahat, khali'. Anna khali'an min Bani Israel jalasa ila 'abidin yashfa'u bihi. Bodo orang jahat entar de orang sesoleh, terkenal be orang sesoleh. Tuana masyhur, mustajabud dakwah, majlis sebanyak, terkenal orang sesoleh. Lah orang seentar ni terkenal orang khali', orang sejahat, preman Pak, preman. Saya terkenal preman kelakona. King cuma tujuan si preman entar da orang sesoleh, kelaban tujuan bagus. Tujuan tasyafu', teroleh syafaat pertolongan, terus dadi orang selamat. Terus dadi orang sekira abad dadi orang bener si penjahat gila. Akhirnya tujuh ben orang sesoleh gila. Fa'anifa min majalisihi, kemudian orang sejahat gila aramasa engki beneka fa'anifa min mujalasatihi, si abid orang seahli ibadah si terkenal orang sesoleh neka merasa ning majelis ni lebih bagus. Seneku mek ni merasa lebih alim. Seneku mek ni merasa lebih bagus daripada si hadir. Akhirnya fa ahbata amal as-salihi al-abidi,
maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan amal-amal orang yang soleh kelak ben ahli ahli ibadah kelak. Fal jahilul asi idza tawadhu'a wa dhalla haibatan lillah, mun beda orang butuh bahkan si ahli maksiat sekalipun, cuma orang ni kandik sifat tawadhu, merendah diri, haibatan karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala, khaufan minhu ben karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala, faqad ata Allah, maka orang ni catat sekalipun orang butuh bahkan ahli maksiat cuma atin merasa orang sepaling banyak tu sana tawaduk dekat Gusti Allah, khaufan lillah wa tawadu'an lillah wa haibatan lillah, faqad ata Allah, maka orang ni catat orang yang taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ahli ibadah kala orang soleh karena aben merasa sombong, merasa takabur, merasa lebih bagus daripada orang hadir, fa ahbatallahu amal salihi wa amal al-abidi atau amal al-abidi, maka Allah Subhanahu wa taala ngerosak de amal orang soleh kala, ngerosak de amal orang ahli ibadah kala karena aben merasa lebih rajin, merasa lebih terhormat daripada orang lain. Ilmu bakal sia-sia, amal bakal sia-sia. Amal bakal sia-sia para hadirin. Al-fakir keng ketepaan beda ada. Mun tujuan demi Allah sami tujuan kau leban panjenengan. Situng ibtigha'an li mardatillahi tabaraka taala. Hadir majlis nikah sebung lain tujuan kecuali nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat ngelengaki kebutuhan, niat nentenin abe, niat ngelengaki penyakit-penyakit hati. Lazimin majlis nikah, istiqomain majlis nikah, sesibuk apapun panjenengan keng cuma berjen hadir majlis nikah sabe kesibukan nah kau beraki hadir majlis ning masjid Darul Mustaqim nikah engki kau beraki walaupun mungkin seminggu atau 2 minggu sekalian, bahkan mungkin 1 bulan sekali, niaten dari mangken engkau tak buang-buang ngaji, tak buang-buang hadir majlis-majlis yang bagus sampai engkau mati, sampai engkau catat bi Gusti Allah, itu tiaki orang-orang yang popolong bi orang-orang yang sebagus. Amin Allahumma amin. Dari cerita nikah situng penyakit bisa ngelengaki ilmu pak, padahal kumanci dengan pun banyak penyakit kronis, penyakit kulit sampean ni takabur, ujub, sum'ah, tro hormatna, macam-macam. Tro teti orang yang paling uah, tro teti orang yang paling istimewa, padahal kaul manjenengan nikah cek saking buka aib kaul manjenengan, maka Allah saking ngabi Gusti Allah ni kayak buka kecubaan kaul manjenengan, maka ada orang yang bakal hormat ke kaul manjenengan. Ketika orang nikah pun teti orang yang terhormat, hormat bi orang, maka cek berharap penghormatan dari orang lain. Dan kaulah khusus sebab dan kaulah khusus tak nasihat ke panjenengan, dan kaulah sepaling banyak tu sana, sepaling banyak salana, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, orang sebanyak omongan banyak salana, kaulah sepaling banyak omongan. Dan kaulah hadir dekat dinto niat imtithalan lil amr, karena perintah tineng guru kaul manjenengan Gus Faisal untuk menyampaikan dan membuka majlis nikah matur muka kaul manjenengan oleh barokah para guru, para ulama, matur muka majlis nikah isto tetikin majlis saya bermanfaat istiqamah ila yaumil qiyamah, dan matur muka setaja penyakit-penyakit ate kauluan manjenengan segera yang kak tineng Allah Subhanahu wa taala, itu tikin ate sebersih, itu tikin ate selamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nah langsung adzan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah